Anda masih menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Gempa mengguncang Cianjur, ratusan orang meninggal dunia dan ribuan rumah hancur. 7 Desember 2022, ledakan bom bunuh diri terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung. Berbekal kreativitas, Pasar Kosambi Bandung bisa diubah menjadi tempat santai bagi remaja dan kaum muda. Ya, masih di masa liburan di awal tahun, kami sajikan sejumlah informasi kuliner dan lokasi wisata yang bisa menjadi pilihan untuk bersantai bersama dengan keluarga. Yang pertama, sebuah restoran dengan konsep horor di Kota Bandung yang menawarkan hidangan unik yang bisa disantap sambil menguji adrenalin dengan suasana mistis dan hantu gentayangan. Bosan dengan suasana restoran yang cantik dengan iringan musik? Jika Anda ingin menyantap makanan dengan suasana yang berbeda, sebuah restoran di Kota Bandung menawarkan konsep horor yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Dekorasi restoran dibuat menyerupai hutan dengan patung seperti hantu kuntilanak yang sedang duduk sambil menggendong bayi. Ditambah dengan boneka dan hiasan seram di sudut restoran. Tak hanya interior dan dekorasi tempat yang dibuat seperti layaknya berada di set film horor, sejumlah menu makanan di restoran ini pun memiliki tampilan serap. Mulai dari makanan yang dibentuk seperti tanah makam yang ditusuk oleh jelangkung, minum yang dikemas seperti ramuan para penyihir, hingga burger hitam yang ditusuk oleh keris pusaka. Untuk menambah sensasi menegangkan, seorang hantu perempuan berkeliling untuk menakuti para pengunjung yang sedang menikmati makan malam. Serem. Jadi juga masuk serem aja gitu, udah ada disambut sama boneka-boneka horor kayak gitu. Selain makanan, resto bernuansa mistis ini juga menyediakan ruangan khusus untuk uji nyali. Di dalam ruangan tersebut, pengunjung dapat menikmati sensasi horor selama 30 menit. Pengunjung akan menonton film horor ditemani boneka seram hingga ada hantu yang tiba-tiba keluar dari salah satu sudut ruangan. Selain kita mendekor sedemikian rupa outlet kita ini supaya mengikuti tema Halloween, kita juga ada satu wahana misteri namanya Ruang Lain. Nah, Ruang Lain ini itu sebenarnya lebih mirip sama dine-in cinema horror. Jadi customer itu datang, itu membeli tiket. Untuk satu tiketnya harganya 60.000, kalau untuk couples itu harganya 100.000 untuk berdua. Nah, ini sudah include dengan minuman spesial Halloween kita dan juga mendapatkan steak. Nah, customer itu bisa mendapatkan kurang lebih 30 menit pengalaman horor di dalam si ruang lainnya ini. Menurut seorang pengunjung, konsep horor yang diusung sangat unik. Selain itu, adrenalin Anda juga diuji. Saat mencicipi makanan, waspadalah karena ada hantu gentayangan di sekeliling yang siap mengejutkan Anda. Gemeteran, awalnya sih masih nyantai-nyantai mulai jam sekarang mulai. Itu yang bikin kagetnya kayak gimana, Mas? Gimana? Yang bikin kagetnya kayak gimana? Ya, karena saya takut pocong. Itu pocong. Uyang sama yang tadi lem ekor. Sering-sering bikin kayak gini ya, out of the box banget itu, makan sambil disumenin setan. Tak hanya konsepnya yang unik, restoran ini menawarkan hidangan yang beragam. Bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman makan berbeda dengan sensasi menyeramkan, datanglah ke resto ini bersama teman atau keluarga. Ya, bagi Anda yang menyukai tantangan, teras kaca di Pantai Karapiak Pangandaran ini patut Anda kunjungi. Berjalan di atas kaca dengan pemandangan hamparan karang dan deburan ombak tinggi di bawahnya memunculkan sensasi tersendiri. Dilonggarkannya pembatasan kegiatan masyarakat kembali menggairahkan sektor pariwisata di Pangandaran. Salah satunya Pantai Karapiak.
Selain menawarkan wisata pantai, Pantai Karapia juga menawarkan wahana bersuah foto yang mendebarkan, yaitu teras kaca. Anjungan dengan konstruksi penyangga baja yang menjorok ke jurang dibangun di atas bukit karang. Tidak hanya tinggi, ujung anjungan yang diberi lantai kaca tembus pandang menawarkan sensasi yang berbeda. Yang pasti bukan buat yang takut ketinggian ya. Dari teras kaca ini, pengunjung bisa langsung melihat pemandangan laut, bahkan Pulau Nusa Kambangan. Foto-foto karena lagi banyak orang yang bilang katanya ada banyak tempat foto di Karapia. Bagus ya. Iya. Ini yang keberapa kali datang sini? Yang pertama kali. Itu tadi gimana kesan-kesannya di teras kaca? Bagus banget, terus udah gitu digayain juga sama fotografernya, jadi kita nggak mati gaya, nggak kikuk. Oh, gitu. Sini juga ada ini nih, Teras teras kaca, kaca. ya? Ini tuh memiliki daya tarik tersendiri, jadi bisa langsung ngeliat view laut ya. gitu. Untuk bisa menikmati pemandangan indah sekaligus mendebarkan ini, setiap pengunjung dikenakan tiket dengan tarif Rp20.000 hingga Rp25.000. Ya, siapa sangka bangunan Pasar Kosambi yang beberapa waktu lalu sempat terbakar bisa diubah menjadi tempat santai bagi remaja dan kaum muda. Anda penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Kondisi gedung Pasar Kosambi yang terbengkalai setelah mengalami kebakaran beberapa waktu lalu rupanya justru dilihat sebagai peluang bagi mereka yang kreatif. Bekerja sama dengan pengelola pasar, sekelompok anak muda menggunakan lantai 2 Pasar Kosambi yang kumuh penuh jelaga bekas kebakaran menjadi pasar kaget atau pasar kreatif yang dinamai hallway alias lorong. Nama ini sesuai kondisi pasar yang berupa alur lorong yang mengelilingi kios pedagang pasar. Di sini kita ada fashion, ada juga F&B, ada beberapa teman-teman yang bergerak di bidang jasa. Di sini menyediakan apa aja sih Kang? Untuk khusus di sini? Sebenarnya dari hallway sendiri kita menyediakan tempat buat teman-teman bisa berjualan. Di sini juga nanti bakalan ada area yang kita fungsikan sebagai galeri. Jadi teman-teman bisa melakukan pameran kayak gitu. Ada juga nanti kedepannya radio streaming. Bisa melakukan beberapa kegiatan yang masih dalam lingkupnya kreatif. Karena menyasar kalangan anak muda, tentu saja produk yang ditawarkan di hallway pun mengikuti pangsa pasarnya. Di tempat ini, bekas kios pedagang pasar diubah menjadi kafe hingga toko produk pakaian anak muda. Karena dibuka di masa pandemi, pengelola dan pengunjung harus tetap menjalankan protokol kesehatan agar tak terjadi penularan penyakit COVID-19. Masker wajib dikenakan dan sebelum masuk diperiksa suhu badannya. Nah, di dalam tak hanya bisa menyesap kopi, menikmati hidangan, atau berbelanja. Lorong-lorong di tengah pasar menjadi tempat unik berfoto yang menjadi favorit pengunjung, yang sebagian besar dari kalangan anak muda. Tadi sih awalnya pas aku pertama masuk, kan ngeliatnya cuma pasar aja gitu dari luar. Aku nyari tempat-tempatnya, kok di mana gitu tempatnya nggak ada. Terus pas masuk nyobain, oh ternyata ada nih. Pas dilihat dari luarnya begitu ternyata dalamnya kayak gini gitu. Jadi excited aja kayak, oh kita udah sih kiranya tempatnya nggak sebagus ini, tapi ternyata sudah masuk ternyata emang bagus. Menurut saya jadi wadah fashion baru gitu ya di Bandung, terutama daerah Kosambi ya. Toko ini kan bekas kebakaran gitu ya, jadi orang pada tahu Kosambi di mana bekas kebakaran, terus ada toko-toko fashion gitu. Jadi, tahu aja sekarang. Biasanya menjelang libur akhir pekan, tempat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari dalam maupun luar kota. Ya, demikian berita Bandung hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.